Audio novel Pagoda Emas Pancer yang ke-201. Swiss. Rune penguasa Sen Xiao Yinlei mengalir dan Yinlei berkelebat. Pada saat ini, penguasa Sen Xiao Yinlei berdiri di depan Xiao Nunu. Sutra langit 7 warna itu hampir setengah terlepas, setengah dari penguasa itu disegel, dan setengah lainnya ditutupi oleh guntur hitam. Guntur yin yang ganas bagaikan ular berbisa yang menyemburkan lidahnya atau naga yang berguling, setiap sinarnya memancarkan kekuatan yang mendominasi. Selama 10 hari terakhir, Xiao Nunu telah mempelajari senjata ajaib ini dengan saksama. Baru pada saat inilah dia berani melepaskan sutra surgawi 7 warna. Namun, ketika baru setengah terbuka, momentum penguasa Sen Xiao Yinlei begitu mengguncang bumi sehingga menimbulkan fenomena aneh di seluruh gunung Yinian. Senjata sihir semacam ini sangat kuat, tetapi terlalu sulit dikendalikan. Xiao Nunu sedikit mengernyit dengan ekspresi serius. Tetapi jika kita membiarkannya begitu saja, itu juga tidak akan berhasil. Sutra langit 7 warna ini hanya dapat menjebak penguasa guntur ilahi untuk sementara. Tidak akan lama lagi sebelum ia terbebas. Awalnya, Xiao Nunu berencana untuk menunggu sampai tingkat kultivasinya meningkat sebelum mencoba lagi. Orang yang mengendalikan senjata ajaib ini. Namun beberapa hari yang lalu, Xiao Nunu terkejut saat mengetahui bahwa sutra langit 7 warna secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kekuatan penguasa Sen Xiao Yinlei terus melahap sutra langit 7 warna. Xiao Nunu tidak terlalu terkejut dengan hal ini, lagi pula, penguasa Sen Xiao Yinlei, ini adalah senjata ajaib. Sutra langit 7 warna hanyalah senjata sihir penyegel khusus. Senjata ini dapat menyegel kekuatan penguasa guntur yin dalam waktu singkat, tetapi tidak dapat menekan lawan dalam waktu lama. Begitu penguasa Sen Xiao Yinlei berhasil menerobos batasan sutra langit 7 warna, sensasi yang ditimbulkannya akan lebih besar dari sekadar sensasi yang baru saja terjadi. Oleh karena itu, Xiao Nunu harus mengendalikan benda ini sebelum sutra langit 7 warna menjadi tidak efektif. Jika tidak, fluktuasi energi yang dihasilkan oleh penguasa Sen Xiao Yinlei pasti akan menarik perhatian orang luar, dan kemudian gunung Yinian akan kacau balau. Xiao Nunu segera melangkah maju. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memegang gagang penguasa Sen Xiao Yinlei. Swiss, Swiss. Detik berikutnya, guntur bersahutan di atas penguasa itu, dan Xiao Nunu tersambar petir, dan kekuatan dahsyat menyerbu ke dalam badannya. Pada saat yang sama, di lereng bukit yang anggun, Snow Kirin tengah terbaring di tanah dengan tatapan penuh kebencian di matanya, karena dia telah lama kehilangan kesombongannya sebelumnya. Yan Ying berdiri di depannya, dahan pohon willow di tangannya memancarkan gelombang energi spiritual. Melihat Snow Kirin dengan jejak ranting willow di sekujur badannya, Yan Ying tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal di wajahnya. Yah, aku hanya ceroboh. Aku tidak menyangka kau begitu lemah. Yan Ying marah sekarang dan hanya ingin melindungi Xiao Lu dan Xiao Lan. Dia tidak menyangka bahwa gerakan ini akan mengenai Bai Sue Qilin. Suara mencicit. Ketika emosi ini berlalu, Yan Ying kembali menjadi gadis kecil yang lemah seperti sebelumnya. Putri Salju Qilin memiliki mata yang marah dan ekspresi yang menyedihkan. Yang lainnya bagaikan harimau yang kesusahan diganggu guguk, namun bagaikan unicorn yang kesusahan diganggu wanita. Ketika berada di Gunung Yunzu, ia berjalan menyamping. Siapa yang berani melakukan hal ini padanya? Pergi, menjauhlah dariku. Snow Kirin menggertakkan giginya dan berkata, kalian berdua, kalian melihatku dipukuli dan tidak membantu menghentikannya. Kalian harus diusir dari geng itu. Saudara Aotian, kami mencoba menghentikannya, tetapi kami tidak bisa. Xiao Lu buru-buru menjelaskan. Xiao Lan juga berkata, kakak Yan Ying tidak bermaksud begitu. Kulitku hampir robek karena cambuk itu, dan kau masih mengatakan itu tidak disengaja. Mungkinkah aku sendiri yang menabrak cambuknya? Aku sangat maafkan aku. Yan Ying menyingkirkan cambuk willow dan berkata, bagaimana kalau aku membantumu menyembuhkan lukamu? Pohon Dewa Bulan memiliki efek penyembuhan dan pemulihan. Bai Sue Qilin merasa lebih sedih. Dia berkata, kamu orang yang baik. Yan Ying berjongkok. Dia menurunkan badannya dan melepaskan kekuatan kebangkitan yang kuat dari telapak tangannya. Kekuatan pemulihan seperti aliran udara hijau, yang mengelilingi Qilin seputih salju. Bisakah kau tidak memberitahu Xiao Nunu? Pinta Yan Ying. Itulah yang akan kukatakan.
Balas Snow Qilin. Yan Ying menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Snow Qilin terkejut. Saya berpikir, apakah wanita ini akan membunuhnya untuk membungkamnya? Oke, yang paling penting adalah menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu. Ahem, ahem. Memberitahu orang dewasa tentang perkelahian adalah trik yang hanya dilakukan anak-anak. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Mendengar ini, wajah Yan Ying langsung berseri-seri karena gembira. Setelah beberapa saat, luka-luka di badan Snow Qilin hampir sembuh. Ia berdiri dan mengibaskan debu di badannya. Lalu matanya berputar dan Snow Qilin segera menyerbu keluar. Tunggu saja aku. Aku tidak akan menjadi binatang buas sampai aku membalas dendam. Setelah mengatakan ini, dia melarikan diri, meninggalkan Yan Ying yang kebingungan dan dua manusia batu. Sesaat kemudian, Snow Qilin tiba di sebuah lembah yang sunyi sambil mengumpat. Aku tidak bisa tinggal di tempat kumuh ini bahkan untuk sehari saja. Kakak, apakah kau masih akan mengurus orang-orang di bawahmu? Snow Qilin mengumpat sambil melangkah maju. Pada saat ini, di depan, sesosok badan yang diselimuti petir hitam berdiri di sana. Dia memegang gagang penguasa Shen Xiao Yinlei dengan kedua tangannya. Petir yin yang bersilangan di sekelilingnya seperti paku-paku listrik aurora, sangat tajam. Snow Qilin memiringkan kepalanya dan berkata, sudah kuduga. Swiss. Seketika, Snow Qilin melompat maju dan mendarat di sebuah batu besar. Menurutku, sebaiknya kau simpan tenagamu. Jika kau terus seperti ini, kau akan tersengat listrik oleh kekuatan Yinlei dan matamu akan berputar ke belakang. Xiao Nunu mengabaikannya. Dia mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya, mencoba mengangkat penguasa Shen Xiao Yinlei dengan paksa. Snow Qilin menunjukkan sedikit keterkejutan. Bagaimana pihak lain mengolah badan fisik ini? Kalau orang lain, meski badannya tidak hancur berkeping-keping oleh kekuatan Yin Thunder, mereka pasti sudah jatuh ke tanah dengan mata melotot. Bai Sue Qilin mengangkat dagunya dan berkata, jangan buang waktu, kau tidak bisa melakukan ini. Xiao Nunu menjawab dengan suara yang dalam, pita langit tujuh warna tidak bisa lagi menekan penguasa petir ilahi. Bai Sue Qilin mensibir, tidak bisa ditekan. Tidak heran, ini adalah senjata peri, yang disebut sutra surgawi itu hanyalah bulu ayam. Begitu suara itu jatuh, sepotong petir hitam tiba-tiba meledak dari badan Xiao Nunu. Dentang, suara guntur yang dahsyat itu bagaikan sayap cahaya yang mekar. Pada saat yang sama, Xiao Nunu merasakan lengannya tenggelam, dan penguasa Shen Xiao Yinlei jatuh dengan keras ke tanah. Bang! Petir dan guntur saling berbenturan dan membentuk jaring besar di sepanjang tanah. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa dan segera mengendalikan sutra langit tujuh warna untuk menyegelnya. Swiss, Swiss, Swiss. Sutra langit tujuh warna itu bagaikan pelangi, melilit badan penguasa Yinlei secara melingkar. Momentum penguasa Shen Xiao Yinlei tertahan lagi. Hah! Xiao Nunu setengah membungkukkan badannya, dadanya naik turun, dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu merasakan seluruh tenaga dalam badannya telah terkuras dan dia kelelahan. Putri Salju Qilin merasa gembira. Ia tertawa dengan cara yang tidak menyenangkan dan berkata, melihat kekurangan ginjalmu, sekarang kau tahu betapa hebatnya penguasa Shen Xiao Yinlei, kan? Wajah Xiao Nunu berubah dingin dan matanya sedikit suram. Bai Sue Qilin berkata lagi, bagaimana dengan ini? Aku akan mengajarimu cara menggunakan penguasa Shen Xiao Yinlei, dan kau pergi dan membantuku membalas dendam. Mata Xiao Nunu berbinar, apakah kau tahu cara menggunakannya? Tentu saja, tidak ada yang lebih tahu tentang itu daripada aku. Aku ingin kau membantuku membalas dendam. Balas dendam apa? Tidak bisakah kau melihat bahwa aku dipukuli? Aku ingin kau membantuku memukulnya. Kembali. Sebaiknya kau menamparkan pantatnya dengan keras agar dia tidak melakukannya lagi. Jangan berani memprovokasiku. Melihat Snow Qilin menggertakkan giginya, Xiao Nunu tidak dapat menahan perasaan lucunya. Saat orang ini merajalela di Gunung Yunzu, dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan tiba. Siapa yang memukulmu? Tanya Xiao Nunu. Bai Sue Qilin berkata, itu yang berkaki panjang. Yan Ying. Ya, itu namanya. Kenapa dia memukulmu? Dia gila. Bai Sue Qilin berkata semakin dia merasa dirugikan, semakin marah dia. Dia mengutuk,
Aku tidak meminta sebanyak itu. Pergi dan balas dendamku dulu. Biarkan dia memanggilku, Saudara Aotian, dengan hormat saat dia melihatku lain kali. Berikan padaku 3 kali makannya sehari dan aku akan membawakan ginjal segarnya. Xiao Nunu merasa sedikit geli. Dia menatap Bai Suekilin dan berkata, bagaimana jika aku tidak pergi? Bai Suekilin mengangkat kepalanya dan berkata, jika kamu tidak pergi, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan metode menggunakan guntur ilahi. Penguasa dariku. Xiao Nunu berkata, kalau begitu aku akan bertanya padanya, aku akan menghajarmu lagi. Bai Suekilin. Xiao Nunu melanjutkan, semua orang berkumpul, pagi, siang, dan sore. Malam, bergiliran, dan sesekali memberimu camilan tengah malam. Bai Suekilin merasakan hawa dingin di bagian belakang kepalanya. Mengapa ini berbeda dari apa yang saya bayangkan? Hei, senjata ajaib. Ini adalah senjata ajaib. Bukankah seharusnya pihak lain meminta bantuan? Xiao Nunu berjalan menuju Snow Kirin, dan setiap kali dia melangkah maju, senyum jahat di wajahnya semakin dalam. Snow Kirin mundur sambil mengumpat. Bandit, perampok, kalian terlalu suka menggertak. Jangan khawatir, kalau sudah waktunya, kami akan menuliskan semua detail bagaimana kalian dipukuli menjadi lelucon, lalu mencari pendongeng terbaik di dunia untuk menceritakan kisah kalian. Hidup bahagia di sini, hidup mulia. Ketika perbuatanmu menyebar, kau harus percaya pada kami. Kami pasti akan menambahkan bahan bakar ke api dan membuatmu terkenal di seluruh dunia abadi. Kalian benar-benar sekelompok. Baik, orang-orang. Bai Suekilin ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Aku telah memasuki sarang penyamun. Xiao Nunu terus tersenyum jahat dan berkata, tapi, jangan takut, kami tidak akan membunuhmu. Siapa yang tidak ingin memiliki binatang peri sebagai tunggangan? Bai Suekilin berkeringat gugup. Baiklah, baiklah, aku akan membiarkanmu menggunakannya sebagai tunggangan. Apakah kamu perlu sterilisasi? Tentu saja. Xiao Nunu menjawab tanpa ragu, bukankah ini hal yang paling mendasar? Tapi mengingat kita sudah saling kenal sejak lama, lain kali, aku akan membiarkan mereka memberimu obat bius, dan aku jamin kau tidak akan mengetahuinya. Selesaikan transformasimu. Kilin si putri salju gemetar, dan ketika dia berpikir tentang kehilangan kejantanannya, anggota badannya menjadi tidak terkendali. Ia bertanya dengan menyedihkan, apakah ada hal lain yang perlu dibicarakan? Ya, Xiao Nunu mengangkat dagunya ke arah pihak lain, apakah kamu ingin mati daripada menyerah? Atau, apakah kamu ingin mengaku di bawah siksaan? Hehe, kau tidak akan melakukan ini padaku, kan? Kita adalah saudara yang baik. Itu tergantung pada kinerjamu. Xiao Nunu membujuk, menipu, dan mengancam. Bai Suekilin buru-buru menjelaskan, jika kau ingin menggunakan penguasa Sen Xiao Yinlei, kau harus memenuhi prasyarat. Mata Xiao Nunu berbinar, syarat apa? Tangan perampokan guntur besar. Kau pertama-tama harus disempurnakan. Hanya dengan keterampilan, tangan perampokan petir besar, Anda dapat memblokir kekuatan petir Yin yang kuat di penguasa petir Yin Sen Xiao. Jika tidak, Anda bahkan tidak perlu memukul orang lain, Anda akan tersengat listrik sampai mati oleh guntur Yin pertama. Bai Suekilin berkata dengan serius. Xiao Nunu bertanya, bagaimana cara melatih tangan kesengsaraan guntur besar ini? Apakah kamu memiliki atribut guntur? Tidak. Itu membutuhkan banyak batu abadi, dan itu pasti batu abadi atribut guntur. Xiao Nunu bertanya. Nunu tidak dilepaskan. Dia mengerti batu peri. Tapi apa itu batu peri dengan atribut guntur? Apakah batu abadi itu mempunyai atribut apapun? Kau bahkan tidak tahu ini, kan? Melihat ekspresi bingung Xiao Nunu, Bai Suekilin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Xiao Nunu berkata terus terang, aku baru saja datang ke jalan abadi belum lama ini, aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, batu abadi yang biasanya kamu lihat adalah batu abadi biasa. Siapapun dapat menyerap kekuatan spiritual yang terkandung dalam batu abadi semacam ini. Batu abadi. Selain batu abadi biasa, ada juga beberapa batu abadi dengan atribut. Batu abadi atribut ini lebih langka, jadi harganya lebih mahal. Ambil contoh, batu abadi atribut api, yang lebih umum. Satu batu abadi atribut api batu itu harus setara dengan 3 batu abadi biasa.
Batu peri atribut setara dengan 4 batu peri biasa. Pokoknya, semakin umum, semakin berharga, dan semakin langka, semakin mahal. Snow Kilin menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya diam-diam. Aku belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidupku. Dia adalah binatang peri, tetapi dia masih harus menjelaskan hal-hal ini kepada manusia. Xiao Nunu bertanya balik, bagaimana kau tahu? Tolong, batu abadi itu tidak hanya berguna bagi kalian para kultivator manusia. Kami para binatang abadi juga dapat menyerap batu abadi. Lagi pula, aku belum pernah ke Gunung Yunzu sejak awal. Jalani hidup tanpa beban. Gumam Snow Kirin. Awalnya ia ingin mengejek Xiao Nunu, tetapi ketika ia berpikir bahwa ia mungkin akan berakhir dengan sterilisasi, ia menundukkan kepalanya dengan patuh. Xiao Nunu mengangguk sedikit. Siapapun dapat menggunakan batu peri biasa. Batu peri atribut, lebih berharga dari batu peri biasa. Bai Sue Kilin menjelaskan, karena kamu tidak memiliki fisik yang berkekuatan guntur, kamu memerlukan bantuan batu peri yang berkekuatan guntur untuk mengolah tangan kesengsaraan guntur besar, dan jumlah yang kamu butuhkan cukup banyak. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanya Xiao Nunu. Biayanya paling tidak 3 atau 400 ribu. 3 atau 400 ribu. Jika itu adalah batu peri biasa, Xiao Nunu bisa mengeluarkannya sekarang. Ketika dia berada di Gunung Yunzu, dia memperoleh banyak barang rampasan dari Raja Pil Hantu, San Mang, dan San Chang dari klan Mo. Jumlah total batu abadi mencapai ratusan ribu. Tetapi apa yang kita perlukan sekarang adalah batu peri dengan atribut petir. Berapa harga batu abadi atribut petir yang dikonversi menjadi batu abadi biasa? Tanya Xiao Nunu. Snow Kilin merentangkan kedua kaki depannya dan berkata, aku tidak tahu detailnya, tapi itu pasti lebih mahal daripada atribut api dan air. Dibandingkan dengan batu peri yang lebih umum lainnya, atribut petir relatif jarang, jadi harganya lebih tinggi. Tinggi. Xiao Nunu sedikit bingung. Di mana dia bisa mendapatkan begitu banyak batu peri atribut guntur? Namun jika penundaan terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum penguasa Shen Xiao Yinlei menerobos segel sutra langit 7 warna. Pada saat itu, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Sepertinya aku harus keluar sebentar. Tanpa banyak keraguan, Xiao Nunu menyimpan penggaris Shen Xiao Yinlei dan berjalan ke arah lain. Bai Sue Kilin buru-buru bertanya, hei, kemana kau pergi? Apakah kau mencari seseorang untuk menghajarku? Xiao Nunu melambaikan tangannya ke arah belakang. Snow Kilin menghela napas lega. Hari-hari hidup dalam ketakutan ini sungguh menyedihkan. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu tiba di gua tempat Jiang Jinyu berada. Saat ini, gua tersebut telah diubah menjadi ruang alkimia. Relung-relung persegi digali pada dinding. Di dalam ceruk itu berbagai macam ramuan spiritual tersusun rapi dan masing-masing bahan diberi label namanya. Semenjak Xiao Nunu membawa kembali hasil kerja Raja Pil Hantu, tempat ini telah berubah menjadi tempat yang dikhususkan untuk memurnikan pil. Dewa Perang Xiao Nunu. Sibo, sang alkemis dari Istana Bintang Tai, adalah orang pertama yang melihat Xiao Nunu datang, dan dia langsung berdiri di depan tungku alkimia. Jiang Jinyu, yang duduk di sebelah tungku alkimia lainnya, tiba-tiba mendapat ide dan dia segera berdiri. Xiao Nunu, kau di sini. Apakah aku mengganggumu? Tanya Xiao Nunu. Tidak, aku baru saja selesai memurnikan pil dan sekarang sedang beristirahat. Kata Jiang Jinyu sambil tersenyum. Xiao Nunu menatap pihak lain dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan pil pemulihan nomor 4 yang aku minta kamu bantu sempurnakan sebelumnya? Pil pemulihan nomor 4 adalah pil yang dapat menghilangkan efek samping dari pil Sang Suan Pojing. Xiao Nunu masih peduli padanya. Jika fondasinya belum dipulihkan, tidak peduli seberapa keras Anda berlatih, kemajuan akan sangat lambat. Jiang Jinyu menjawab, sudah disempurnakan, tapi kualitasnya biasa saja. Mata Xiao Nunu berbinar, tidak masalah, yang penting sudah disempurnakan. Hal ini cukup mengejutkan bagi Xiao Nunu. Jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Berapa banyak yang sudah kau sempurnakan? Xiao Nunu bertanya lagi. 3. Jiang Jinyu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak persegi kecil. 3. Xiao Nunu mengangguk pelan. Meski kurang sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Si Bai, sang alkemis dari Istana Bintang Tai, juga datang dan berkata,
karena itu adalah ramuan yang kau butuhkan, Dewa Perang Xiao Nunu, Suster Junior Jiang Jinyu dan aku telah fokus untuk menyempurnakan pil pemulihan nomor 4. Saat ini, tapi kemampuan kita terbatas, dan kita membuang banyak bahan dan gagal berkali-kali. Pada akhirnya, kita hanya berhasil memperbaiki 3 ini. Jiang Jinyu juga meminta maaf, aku ingin memperbaiki beberapa yang berkualitas lebih tinggi dan memberikannya kepadamu. Tetapi obat ini lebih sulit untuk disempurnakan daripada yang kita duga. Isi resepnya jelas sangat rinci, dan proporsi ramuan spiritual juga ditandai dengan jelas. Tetapi begitu Anda memulainya, rasanya seperti kesulitannya meningkat seketika. Benar sekali. Si Bai juga berkata, resep pil ini kelihatannya mudah dibuat, tetapi tidak mudah dibuat. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Apa yang Jiang Jinyu dan Si Bai tidak tahu yang tidak ku ketahui adalah bahwa, pil pemulihan nomor 4, ini resep pilnya bukan dari Raja Pil Hantu. Namun hal itu dilakukan oleh Dewa Pil bermata biru. Sejujurnya, dia dan Si Bai telah berupaya sekuat tenaga untuk menyempurnakan ketiga pil pemulihan ini. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, santai saja. Kemudian, dia berkata kepada Jiang Jinyu, kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini, istirahatlah. 3 pil ini sudah cukup untuk saat ini. Pil pemulihan nomor 4 harus diminum. Semakin banyak semakin baik, tetapi Xiao Nunu tidak ingin memberi terlalu banyak tekanan pada Jiang Jinyu, jadi 3 sudah cukup untuk saat ini. Ya, Jiang Jinyu mengangguk dan tersenyum tipis. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Nunu meninggalkan ruang alkimia. Begitu saya keluar, saya melihat Yin Fengqi dan Guan Rengui. Hei, kakak Aotian, apakah kamu masih sakit? Bagaimana keluhannya? Bukankah Xiao Nunu membantumu? Kakak Aotian. Yin Fengqi dan Guan Rengui terus memanggil satu sama lain, Aotian. Tidak ada rasa hormat, hanya ejekan. Snow Kirin di depan mereka sangat marah hingga gigi belakangnya hampir patah. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, dia melangkah maju dan berkata, kenapa kalian berdua berkeliaran di sini alih-alih pergi berlatih? Hei, saudara muda, bukankah kamu baru saja akan pergi? Ketika kamu melihat saudara Aotian di sini, datanglah kemari dan menyapa. Yin Fengqi tersenyum menghine. Snow Kirin menggertakkan giginya dan mengutuk, ketidaktahuan adalah dosa. Ya, kami bersalah atas kejahatan keji. Jawab Guan Rengui. Snow Kirin merasa bingung. Ia menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, tahan penghinaan ini dan tunggu sampai kekuatanku pulih. Jika aku tidak menghajarmu habis-habisan, bahkan jika kau melakukannya dengan bersih. Xiao Nunu bertanya, mana yang lain? Yin Fengqi berkata, Yu Yuanhui masih mengasingkan diri untuk menerobos ke Kaisar Abadi. Yan Ying baru saja ada di sini, Yu Waning, Xia Yang dan yang lainnya mungkin berpatroli di dekatnya. Meskipun Yi Gunung Nian memiliki formasi pertahanan yang besar, inspeksi harian masih penting. Lagi pula, mereka baru saja tiba di Jalan Abadi belum lama ini, dan semua orang hidup dengan hati-hati. Xiao Nunu berkata, aku akan keluar sebentar. Kemana? Aku tidak tahu untuk saat ini. Tidak tahu. Lalu untuk apa kau keluar? Tukar dengan batu abadi. Xiao Nunu berencana untuk menerobos langit 7 warna dengan penguasa Shen Xiao Yinlei. Sebelum dipenjara oleh Ling, dia mencoba berlatih, tangan kesengsaraan guntur besar. Jika dia bisa mempraktikkannya dengan sukses, dia akan mampu mengendalikan kekuatan senjata abadi. Namun sebelum itu, diperlukan sejumlah besar batu abadi sebagai syarat budidaya. Batu abadi, bukankah ada di sini? Tanya pejabat itu. Tes. Snow Kirin berkata dengan nada meremehkan, dengan batu abadi kecil itu, siapa yang bisa menggunakannya? Itu tidak cukup untuk mengisi gigiku. Gigimu cukup besar, apakah kau ingin aku menebang pohon untukmu? Tusuk gigi. Balas Guan Rengui. Kau tahu, aku biasanya menggunakan pohon sebagai tusuk gigi, balas Snow Kirin. Guan Rengui terlalu malas untuk memperhatikan dan terus menatap Xiao Nunu. Xiao Nunu berkata, memang tidak cukup batu abadi di sini, dan yang kuinginkan adalah batu abadi dengan kekuatan atribut. Batu abadi memiliki atribut. Yin Fengqi dan Guan Rengui saling berpandangan. Ya, ada. Xiao Nunu membenarkan. Baiklah, jika kau ingin mendapatkan batu abadi, mengapa kau tidak pergi ke kota Yanhuo untuk melihatnya?
Guanren Gui tiba-tiba berkata, "Kota Yanhuo, tempat apa ini?" Xiao Nunu bertanya dengan bingung. Itu adalah tempat berkumpulnya para biksu di daerah sekitar. Selama hari-hari Anda berada di Gunung Yunzu, kami juga mengumpulkan beberapa informasi tentang daerah sekitarnya. Kota Yanhuo adalah daerah yang paling makmur di sini. Ada banyak biksu setiap hari. Anda bisa tinggal di kota, dan ada banyak titik perdagangan di kota Yanhuo. Jika Anda beruntung, Anda seharusnya bisa menemukan apa yang Anda inginkan. Kata Guan Rengui. Xiao Nunu mengangguk. Dia masih memiliki banyak ramuan spiritual langka, yang bisa ditukar dengan beberapa batu abadi. Dan jika Anda menginginkan batu peri dengan atribut guntur, Anda juga dapat pergi ke kota Yanhuo untuk bertanya. Xiao Nunu segera memutuskan untuk mencoba peruntungannya di kota Yanhuo. Baiklah, aku akan pergi ke kota Yanhuo. Setelah itu, kamu bisa bicara dengan Yanying dan yang lainnya. Kata Xiao Nunu. Tidakkah kau perlu membawa beberapa orang bersamamu? Tanya Yin Fengqi. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi sendiri. Selama waktu ini, kamu harus mencoba meningkatkan kultivasimu sebanyak mungkin. Oke, keduanya tidak banyak bicara. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka adalah saya tidak dapat banyak membantu Anda. Seketika, Xiao Nunu bertanya tentang perkiraan lokasi kota Yanhuo, lalu berbalik dan berjalan keluar. Snow Kilin buru-buru mengikutinya. Aku juga ikut. Apa yang kau lakukan? Jangan remehkan aku jelas lebih berguna daripada mereka. Apa kau takut dipukuli jika tetap di sini? Hanya bercanda, aku sangat resistan. Awalnya Xiao Nunu ingin pergi sendiri, tetapi Bai Sue Kilin bersikeras untuk mengikutinya. Xiao Nunu tidak punya pilihan selain membiarkan pihak lain mengikutinya. Setelah beberapa saat, labu ajaib yang panjangnya lebih dari 10 meter terbang keluar dari Gunung Yinian. Swiss. Sama seperti saat mereka kembali dari Gunung Yunzu, Xiao Nunu duduk di belakang labu ajaib dan Snow Kilin berdiri di depan. Labu ajaib itu melewati awan dan terbang di kehampaan. Di luar masih lebih nyaman. Senang rasanya keluar dan menghirup udara segar sesekali. Snow Kilin berdiri tegak dengan keempat kakinya. Meski badannya kecil, dia tetap terlihat sangat mendominasi. Xiao Nunu mengabaikan pihak lain dan mengeluarkan kotak kayu kecil yang diberikan Jiang Jinyu kepadanya. Kotak kayu itu terbuka, dan 3 pil terlihat. Ketiga pil tersebut berwarna ungu merah dan ukurannya sebesar kacang kedelai. Aku tidak tahu seberapa efektifnya. Xiao Nunu mengeluarkan salah satu pil dan menelannya. Ketika pil-pil itu masuk ke perutnya, awalnya dia tidak merasakan apa-apa. Setelah sekitar 50 pil, Xiao Nunu perlahan-lahan merasakan arus hangat menyebar di perutnya. Bas! Arus hangat ini bagaikan air panas, menyebar dari dantian, menembus setiap meridian, dan menyatu ke setiap titik akupuntur. Xiao Nunu memejamkan matanya dan mulai menyerap kekuatan ramuan itu secara bertahap. Perlahan-lahan, Xiao Nunu merasa seperti sedang berendam di sumber air panas. Kulitnya berangsur-angsur menjadi kemerahan dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Hah! Snow Kilin menoleh ke arah Xiao Nunu, dan melihat bahwa dia berkeringat di sekujur badannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kamu masih sangat muda, bagaimana mungkin kamu begitu lemah? Sungguh memalukan. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu membuka matanya. Hah! Dia menghela napas panjang dan tiba-tiba merasakan rileks dan segar tak terlukis di sekujur badannya. Dibandingkan sebelumnya, Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual di badannya telah menjadi jauh lebih kuat. Kekuatan 7 tulang abadi dalam badan menjadi lebih solid dan kuat. Resep Dewa Pil bermata biru memang manjur. Xiao Nunu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dalam jalur praktik spiritual, merusak fondasi merupakan hal yang tabu besar. Sekarang setelah dia memiliki pil pemulihan nomor 4, Xiao Nunu akhirnya bisa menenangkan pikirannya. Pil pemulihan nomor 4, Xiao Nunu masih punya 2. Xiao Nunu tidak bermaksud meminum kedua pil ini. Dia menyimpannya untuk digunakan. Swoosh! Labu ajaib itu melesat melewati awan bagaikan perahu terbang yang melaju di kehampaan. Pada saat ini, sebuah kota kuno yang megah perlahan-lahan muncul dalam pandangan Xiao Nunu. Kota kuno ini cukup besar, dengan jalan-jalan lebar dan deretan bangunan khas. Kurasa itu seharusnya kota Yanhuo.
Xiao Nunu berdiri dan bersiap mencari tempat untuk mendarat. Snow Qilin juga mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kita sudah sampai? Ya, Xiao Nunu mengangguk, lalu mengendalikan labu ajaib untuk terbang menuju ruang terbuka di luar kota di bawah. Setelah mendarat, Xiao Nunu menyimpan labu ajaib itu. Segera setelah itu, Xiao Nunu berbalik. Swiss, cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu tiba-tiba mengubah penampilannya dan berubah menjadi wujud Xiao Wuhen. Bai Sue Qilin terkejut. Kau mengubah penampilanmu. Xiao Nunu menjawab, itu hanya penyamaran. Penyamaran ini telah ditetapkan oleh Banzi untuk Xiao Nunu sebelumnya. Meskipun Banzi belum datang ke jalan abadi ini, Xiao Nunu masih bisa berubah menjadi Xiao Wuhen, kapan saja dan di mana saja. Ada banyak biksu berkumpul di kota Yanhuo. Terus terang, situasinya campur aduk. Semakin berhati-hati, semakin baik. Bai Sue Qilin terdiam dan berkata, tentu saja aku tahu ini penyamaran. Kamu terlihat sangat cantik dengan penampilan seperti ini. Xiao Nunu tersenyum. Dia berkata, kamu tinggal di luar kota dan tunggu aku. Aku juga ingin pergi. Kamu yakin? Tentu saja, aku juga bisa menyamar. Kamu tunggu aku di sini. Setelah berkata itu, Snow Qilin pun pergi berlari ke hutan di belakang. Sekitar setengah jam kemudian, pihak lainnya kembali. Badannya ditutupi lapisan rambut berwarna biru abu-abu. Bulu-bulunya menutupi badan dan kepala, dan berhasil menutupi sisik-sisik pada badan. Xiao Nunu mengerutkan kening. Dari mana kau mendapatkan bulu guguk itu? Tolong perhatikan baik-baik, ini jelas bulu serigala biru bermata 3. Aku meminjamnya darinya. Kau yakin? Kau meminjamnya? Tidak ada negosiasi kekerasan. Jelas tidak ada negosiasi kekerasan. Aku jamin dengan keabadian klan Qilin bahwa aku benar-benar meminjamnya. Melihat tatapan aneh Xiao Nunu, Bai Sue Qilin berkata, pikirkanlah tentang itu, serigala biru bermata 3 setidaknya adalah binatang kekaisaran tingkat rendah. Dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku mengalahkannya? Aku hanya bisa meminjamnya. Jangan khawatir, aku sangat sopan, dan mereka dengan senang hati meminjamkannya bagiku. Xiao Nunu selalu merasa ada yang aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Jangan khawatir tentang ini. Ini bukan poin utamanya. Tolong bantu aku melihat bagian mana yang belum menempel di rambut serigala. Tolong bantu aku melepaskannya. Kirin salju berputar di depan Xiao Nunu dari segala arah. Snow Kirin awalnya tampak seperti anak guguk, namun sekarang ditutupi bulu serigala, membuatnya semakin tampak seperti anak guguk. Xiao Nunu berkata, hampir sama saja. Kalau kamu tidak memperhatikan dengan saksama, itu bukan masalah besar. Sambil berkata demikian, Xiao Nunu menariknya sedikit dan mendapati bahwa bulu serigala itu tersangkut cukup kuat. Apa yang kau gunakan untuk menempelkannya? Tanya Xiao Nunu. Bubur kayu. Itu benda lengket seperti pasta. Tahan air, anti debu, dan anti rontok. Oke, Xiao Nunu tidak bisa berkata apa-apa. Seketika, pria dan guguk itu berjalan menuju kota Yanhuo. Tepat pada saat ini, di dalam hutan, seekor serigala biru bermata 3 yang agung dan besar kembali ke sarangnya bersama mangsanya. Di dalam sarang, semua anak serigala biru bermata 3 dicabut bulunya. Wow, wow, wow. Melihat kawanan serigala dewasa kembali, semua anak serigala biru merintih kesakitan, seakan-akan mereka telah diganggu dengan kejam. Serigala dewasa itu hanya tercengang. Saya pernah melihat orang mencuri anak serigala. Saya juga melihat mereka yang datang untuk berburu. Ini pertama kalinya saya melihat pencabutan bulu. Hal terpenting adalah semua anak singa dicabuti bulunya, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Siapa yang melakukan ini? Kutu kupret mana yang melakukan ini? Anak-anak serigala itu awalnya lebih agung satu sama lain, tetapi sekarang semuanya telah menjadi botak. Sayangnya, serigala dewasa tidak dapat berbicara, ia hanya dapat mengaum ke langit dan mengeluarkan lolongan panjang dan marah. Wow, kota Yanhuo. Xiao Nunu dan Bai Sue Qilin memasuki kota. Xiao Nunu menyamar sebagai Xiao Wuhen. Ia memiliki temperamen yang elegan dan penampilan yang lembut, membuat orang-orang merasa seperti seorang pemuda yang rendah hati. Snow Kirin memiliki bulu serigala di sekujur badannya, tetapi tidak memiliki temperamen seperti serigala biru bermata 3. Penampilannya seperti anak guguk.
Hei, kenapa bulu serigala yang menempel di badanku sedikit gatal? Mungkinkah anak serigala itu berkutu? Gumam Snow Kilin pelan. Ia hanya memberitahu Xiao Nunu bahwa bulu serigala di badannya dipinjam dari serigala biru bermata 3. Namun dia tidak mengatakan bahwa dia meminjamnya dari sekelompok anak serigala. Saat itu, Snow Kilin melihat serigala dewasa tidak ada di rumah, jadi dia pun memberanikan diri untuk bernegosiasi dengan anak serigala itu. Akhirnya, saya berhasil mencabut seikat rambut serigala. Kota Yanhuo cukup makmur. Orang datang dan pergi. Xiao Nunu dan Bai Sue Kilin berjalan menyusuri jalan dan tidak menarik banyak perhatian, karena banyak orang di kota itu juga membawa binatang perang dan tunggangan, jadi ini normal. Namun, ada beberapa biksu wanita yang menonton Putri Salju tampak seperti Kirin menutup mulutnya dan tertawa. Lihat, itu anak serigala biru bermata 3, kan? Kenapa dia seperti guguk? Hahaha, aku juga menyadarinya. Bulunya sangat tidak rapi. Aku bertanya-tanya apakah itu anak serigala biru dan monster lain mengolok-oloknya. Lucu sekali, aku ingin memelihara satu untuk bersenang-senang. Sebagai seorang kilin salju yang mulia, setelah mendengar kata-kata ini, dia tidak marah, tetapi mengangkat kepalanya dan dadanya, menoleh dan memandangi itu beberapa biarawati menggodanya. Beberapa biksu wanita tercengang. Apakah dia mengedipkan mata pada kita tadi? Ya, kelihatannya seperti itu. Ada yang salah dengan guguk ini. Xiao Nunu tidak bisa berkata apa-apa tentang perilaku Putri Salju. Wajah binatang peri itu hampir menjadi dipermalukan karenanya. Semuanya hilang. Xiao Nunu mengabaikannya begitu saja dan berjalan memasuki sebuah gedung dengan dekorasi yang cukup mewah. Begitu saya masuk, seorang pria parubaya datang menyambut saya. Apa yang dibutuhkan tuan muda ini? Kami di Menara Wansheng memiliki banyak harta seperti ramuan, senjata ajaib, jimat, del. Harganya wajar dan reputasinya sangat bagus. Xiao Nunu tidak membuang kata-kata. Dan langsung ke intinya. Ada batu peri dengan atribut guntur. Apakah kamu punya batu peri dengan atribut guntur? Ya. Pria parubaya itu menunjukkan senyum licik. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, aku ingin tahu berapa banyak yang kamu inginkan, Tuan. Berapa banyak yang kamu punya? Xiao Nunu bertanya balik. Kami punya sekitar 10.000 buah di toko kami. Mendengar ini, Xiao Nunu sedikit mengernyit. Bai Sue Kilin, yang mengikuti di belakang, berbisik, hanya 10.000. Toko Anda sangat besar, tetapi penuh dengan udara. Apakah Anda meremehkan kami? Pria parubaya itu terkejut, siapa yang bicara? Dia melihat ke sekelilingnya. Namun, ada seekor anak guguk berbulu yang mengikuti Xiao Nunu. Anak guguk ini memiliki banyak bulu, tetapi agak berantakan. Serigala biru bermata 3, atau seutas tali. Pemilik toko, kamu salah dengar. Bagaimana bisa dia bicara? Xiao Nunu melirik Snow Kirin dengan dingin, lalu berkata, apakah benar-benar hanya ada 10.000 batu abadi atribut petir? Aku sungguh-sungguh ingin membelinya. Pemilik toko, tolong beritahu aku. Hehe. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, batu peri dengan atribut guntur adalah salah satu batu peri yang langka di antara banyak batu peri dengan banyak atribut. Itu lebih berharga daripada batu peri dengan atribut api dan atribut air. Bahkan lebih sulit untuk mendapatkannya. Jika kamu yakin menginginkannya, aku bisa memberimu hingga 20.000 buah. 20.000. Namun, untuk mengolah tangan kesengsaraan guntur besar, seseorang membutuhkan 300 atau 400.000 batu abadi atribut guntur. Jumlah 20.000 ini masih jauh dari cukup. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, dan mendapatkan 20.000 tidaklah buruk. Berapa harga transaksinya? Tanya Xiao Nunu. Pihak lain menjawab, jika itu adalah transaksi batu peri biasa, rasionya adalah 1:8. 8 batu peri untuk batu peri atribut guntur. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Ini jauh lebih mahal dari yang diharapkan. Pria parubaya itu menjelaskan, harga ini sudah sangat wajar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya di tempat lain. Batu abadi atribut guntur selalu diberi harga seperti ini. Batu abadi atribut api relatif umum, dan 3 batu abadi biasa dapat dibeli dengan imbalan sepotong. Xiao Nunu mengangguk. Dia tidak ragu lagi dan langsung mengutip harga. 150.000 batu abadi biasa, dan 20.000 batu abadi atribut guntur,
Aku menginginkan semuanya, bagaimana menurutmu, penjaga toko? Karena kamu begitu lugas, aku akan menganggapnya sebagai teman. 150.000 adalah 150.000. Siapapun yang berbisnis adalah orang yang cerdas. Pemilik gedung Wansheng mungkin menghasilkan lebih sedikit, tetapi dia pasti tidak akan kehilangan uang. Xiao Nunu langsung membayar 150.000 batu abadi. Pria parubaya itu juga dengan cepat mengambil 20.000 batu peri atribut guntur yang dibutuhkan Xiao Nunu dari toko. Setelah itu, Xiao Nunu membawa pergi Snow Kirin. Sesaat kemudian, Xiao Nunu memasuki toko kedua. Namun, toko kedua ini tidak sebagus yang pertama, dan Xiao Nunu hanya memperoleh 5.000 batu peri atribut guntur. Yang ketiga lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi hanya memiliki 8.000 koin. Xiao Nunu mengajak Snow Kirin jalan-jalan di sekitar kota Yanhuo hingga sore hari. Mereka masuk ke 7 atau 8 toko, tetapi pada akhirnya mereka hanya mengumpulkan kurang dari 50.000 batu peri atribut guntur. Pada saat yang sama, Xiao Nunu menghabiskan hampir 400.000 batu abadi. Saya sama sekali tidak merasa sedih mengenai hal itu, lagi pula, batu-batu abadi ini semuanya adalah rampasan perang yang diperoleh di Gunung Yunsu. Tetapi tanpa batu abadi, Anda tidak dapat menukarnya dengan batu abadi atribut guntur. Jadi selanjutnya, Xiao Nunu perlu mendapatkan lebih banyak batu peri biasa. Istirahatlah. Cakarmu semua patah. Snow Kirin berjongkok di pinggir jalan, menatap Xiao Nunu dengan penuh semangat. Kamu sudah lelah seharian, ayo cari tempat untuk beristirahat. Xiao Nunu melihat, aku sudah lelah seharian. Ayo kita cari tempat untuk beristirahat. Bukankah kau takut dipukul? Bukankah kau bilang kau bisa menerima pukulan? Menerima pukulan bukan berarti tidak akan sakit. Oke. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia terus bergerak sesaat kemudian, dia tiba di depan pintu sebuah gedung yang sangat mewah. Bangunan ini sangat megah dan terletak di daerah paling makmur di kota Yanhuo. Di pintu masuk bangunan berdiri 2 pilar batu yang menjulang tinggi, di atasnya terukir pola binatang keberuntungan dan awan serta api yang mengalir. Bahkan dari pintu saja, Anda dapat melihat interiornya yang megah. Pavilion Yulu. Ini nama gedungnya. Mewah namun elegan. Xiao Nunu tidak datang ke sini secara kebetulan, melainkan telah bertanya kepada para bos dan pemilik toko saat dia membeli batu peri atribut guntur sebelumnya. Dari apa yang mereka katakan, saya mengetahui bahwa Pavilion Yulu adalah rumah dagang terbesar di kota Yanhuo. Batu peri mempunyai atribut terlengkap, variasi terbesar, dan jumlah terbesar. Begitu Xiao Nunu memasuki Pavilion Yulu, seorang wanita muda yang berpakaian indah dan berwajah cantik datang sambil tersenyum. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu tersenyum cerah dan bersikap ramah. Sebelum Xiao Nunu sempat berbicara, Bai Sue Qilin yang mengikutinya dari belakang berkata, "Lihat, ini bedanya. Dulu toko-toko penuh dengan lelaki tua atau bibi-bibi, tidak seperti di sini, yang semuanya gadis-gadis muda." "Hah, Tuan, hewan peliharaanmu bisa bicara." Wanita itu sedikit terkejut. Kirin Salju mengangkat kakinya yang ditutupi rambut serigala dan berkata, "Halo, namaku Bai Aotian. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Kakak Aotian." Wanita muda itu tertawa terbahak-bahak dan menatap Xiao Nunu. "Hewan peliharaanmu sungguh menarik." Wajah Xiao Nunu sedikit muram, dan dia berkata, "Jangan pedulikan itu." Wanita itu tersenyum dan tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, di jalan abadi ini, bukan hal yang aneh bagi monster untuk berbicara dalam bahasa manusia. "Tuan, apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda memiliki batu abadi atribut petir?" "Ya, berapa banyak yang Anda butuhkan?" "Biasanya di sini, 9 batu abadi biasa ditukar dengan 1 batu abadi atribut petir. Itu lebih mahal daripada tempat lain." "Mahal?" "Ya, Pavilion Yulu kami sedikit lebih mahal daripada di luar, tetapi semua yang ada di sini terjamin kualitasnya." Pihak lain dengan murah hati mengakui bahwa barang-barang yang dijual lebih mahal daripada di luar. Xiao Nunu bertanya, "Bagaimana jika permintaanku besar? Bisakah kau memberiku diskon?" Xiao Nunu membutuhkan 300.000 hingga 400.000 batu peri atribut guntur. Bahkan jika harga di sini 1 batu peri lebih mahal daripada di luar, harganya tetap sekitar 300.000 lebih.
Menurut Xiao Nunu, seseorang harus menabung sedapat mungkin. Wanita muda itu menjawab, jika jumlah transaksinya besar, kami dapat memberikan diskon tertentu. Berapa yang Anda butuhkan, Tuan? Apakah Anda punya 350.000? Tanya Xiao Nunu. Dia berpikir untuk menyiapkan sebanyak mungkin batu abadi yang memiliki atribut guntur. Lagi pula, Xiao Nunu tidak tahu betapa sulitnya mempraktikkan apa yang disebut tangan kesengsaraan guntur besar. Akan lebih baik jika memiliki lebih dari yang diperlukan. Wanita muda itu sedikit terkejut, tetapi tetap mengangguk dan berkata, "Ya, apakah kamu ingin aku mengambilkannya untukmu?" Xiao Nunu sangat senang. Jika dia tahu lebih awal, dia akan datang langsung ke sini. Tidak usah terburu-buru. Xiao Nunu mengangkat tangannya sedikit. Bisakah kamu menjual barang-barang di sini? Pavilion Yulu memiliki apa yang dibutuhkan Xiao Nunu, tetapi Xiao Nunu sedikit kekurangan uang sekarang. 300.000 batu abadi atribut guntur, dikonversi dengan harga 1:9, akan membutuhkan 3.150.000 batu abadi biasa. Xiao Nunu jelas tidak mungkin bisa menghasilkan begitu banyak batu abadi sekarang. Tentu saja, wanita muda itu tersenyum sopan, "Apa yang ingin kamu jual?" Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan berkata dengan ringan, "2 pil." Pavilion Yulu. Di rumah yang luas, lampunya agak redup. "Tuan muda, ada sesuatu yang perlu saya ketahui." Seorang wanita jangkung melangkah masuk ke dalam ruangan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna laut dan aksesori rambut berbentuk koral berwarna biru. Usianya sekitar 28 atau 29 tahun, anggun dan tenang, dengan sikap yang bermartabat. Tuan muda, yang disapanya adalah seorang pria berpakaian hitam. Pria itu duduk di kursi lebar. Fitur wajahnya bersudut, 3 dimensi. Matanya dalam, dan tidak banyak ekspresi di wajahnya. Nama pria itu adalah Si Boyu, dan dia adalah pemilik Pavilion Yulu. Wanita ini bernama Qiao Wei, juga seorang eksekutif senior. Qiao Wei adalah orang yang sangat cakap. Biasanya, dia bisa menangani semua masalah, baik besar maupun kecil, di Pavilion Yulu. Dia hanya akan datang untuk memberitahu Si Boyu ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dia putuskan. "Ada apa?" tanya Si Boyu dengan nada datar. Qiao Wei menjawab, "Seorang pelanggan datang ke toko kami dan berkata dia ingin menjual 2 pil." "Pil apa?" "Namanya, pil pemulihan, yang memiliki efek memperkuat fondasi. Jika kamu tidak akan datang kepadaku untuk pil pemulihan biasa, mari kita langsung ke intinya." Si Boyu menatap lurus ke arah Qiao Wei. Dia tahu kemampuan Qiao Wei, jika itu hanya pil pemulihan sederhana, itu tidak akan dilaporkan kepada Qiao Wei sama sekali, apalagi Qiao Wei datang kepadanya secara langsung. Qiao Wei mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pil pemulihan ini dapat memperbaiki kerusakan dasar dari pil Sangsuan Breaking Realm." Hah! Tatapan mata Si Boyu berubah. "Pil terobosan Sangsuan. Kau yakin?" "Tidak yakin," jawab Qiao Wei. "Aku belum pernah melihat pil ini sebelumnya, dan dia hanya membawa 2. Tatapan mata Si Boyu menjadi semakin serius. "Pil terobosan Sangsuan. Efek samping pil ranah tidak dapat dipulihkan. Bahkan alkemis papan atas di dunia abadi tidak dapat membuat pil yang dapat membalikkan efek samping pil Sangsuan Breaking Realm. Dari mana orang ini berasal?" Qiao Wei menggelengkan kepalanya. Dia menyebut dirinya, Xiao Wuhen, adalah pertama kalinya datang ke Pavilion Yulu kami. "Xiao Wuhen," gumam Si Boyu. "Ini adalah nama yang tidak dikenal. Tidak dapat dikesampingkan bahwa pihak lain dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Apakah dia sudah mengajukan penawaran?" tanya Si Boyu. "Tidak, dia menyuruh kita untuk menentukan harga. Jika harganya cocok, dia akan menjualnya. Jika tidak, dia tidak akan menjualnya." "Heh." Si Boyu terkekeh. "Menarik. Bagaimana kalau begini, kamu minta pil padanya. Kemarilah, aku akan menguji sendiri kemanjuran pil pemulihan ini. Bukankah itu agak berisiko? Bagaimana jika pil itu palsu?" "Tidak masalah, karena dia berani datang ke Pavilion Yulu, aku yakin dia benar-benar punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi kalau itu palsu, dia sedang bermain api dan terbakar." "Aku mengerti." Qiao Wei segera berbalik dan pergi. Pavilion Yulu. Di ruangan pribadi, Xiao Nunu dengan tenang meminum teh hangat yang baru diseduhnya. Snow Kilin dengan senang hati memakan kue-kue di atas meja.
Makanan kalian manusia benar-benar enak. Akan lebih baik jika kalian memiliki ginjal panggang. Xiao Nunu terdiam. Dia berkata dengan nada meremehkan, apakah kalian benar-benar tidak takut ketahuan? Apa yang kau takutkan? Bulu gugup di badanku sangat kuat. Xiao Nunu. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di luar kamar pribadi. Tuan Xiao, ini manajer kami, Qiao Wei. Dia akan menyambut Anda selanjutnya. Orang pertama yang masuk adalah wanita muda yang baru saja menyambut Xiao Nunu di aula. Setelah dia selesai berbicara, dia minggir. Kemudian datanglah seorang wanita berpakaian biru dan berhias rambut warna koral mendatangi Xiao Nunu. Dia tersenyum. Nama saya Qiao Wei, senang bertemu dengan Anda, Tuan Xiao. Xiao Nunu mengangguk dengan sopan. Qiao Wei melanjutkan, bisakah kedua pil pemulihan itu benar-benar memperbaiki efek samping dari pil Sangsuan Breaking Realm? Xiao Nunu tersenyum sedikit. Bos Qiao, bicaralah terus terang. Aku orang yang terus terang. Jika kamu tidak percaya padaku, kalau begitu, kurasa tak perlu membuang waktu lagi. Qiao Wei sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, boleh aku lihat pil pemulihannya? Boleh. Xiao Nunu dengan murah hati mengeluarkan pil pemulihan. Menyerahkannya, Qiao Wei mengambilnya dengan hati-hati. Dia mengamati pil itu dengan saksama. Warnanya ungu kemerahan dan ukurannya sebesar kacang kedelai. Sejujurnya, tidak ada yang terlalu menonjol. Namun penampilan Xiao Nunu yang tenang membuat Qiao Wei merasa sedikit ragu. Berapa harga yang Tuan Xiao harapkan? Qiao Wei bertanya ragu-ragu. Xiao Nunu menjawab, kamu seharusnya bertanya ini padaku. Aku hanya mengatakan bahwa jika harganya cocok, aku akan menjualnya. Jika tidak cocok, aku tidak akan menjualnya. Qiao Wei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, benar, karena ini adalah kontak pertama kita. Mengenai harga obat semacam ini, kita tidak dapat memperkirakannya, jadi saya punya rencana di sini, Tuan Xiao dapat mempertimbangkannya. Katamu, aku akan mengambil satu dulu untuk memastikan keefektifan pil itu. Jika benar-benar bermanfaat, aku akan melelang pil pemulihan kedua. Lelang? Ya, malam ini, Yulu kita ada, pelelangan besar sedang berlangsung di pavilion, dan banyak selebriti akan hadir di sana. Kami akan melelang pil pemulihan kedua Anda, dan harga transaksi terakhir akan menjadi harga jualnya saat ini. Setelah jeda, Qiao Wei He melanjutkan, dan pavilion Yulu kami juga akan membeli yang pertama dengan harga yang sama. Tentu saja, karena lelang berbeda dari transaksi langsung, yang pertama akan menghabiskan sejumlah tenaga kerja dan sumber daya keuangan, jadi kami akan mengambil 10% dari hasil penjualan. Yaitu, berdasarkan harga jual awal, dikurangi 10%, bagaimana menurutmu, Tuan Xiao? Tentu, Xiao Nunu langsung setuju. Dia tidak khawatir pil itu tidak akan bekerja, lagi pula, dia sudah mengujinya dalam perjalanan ke sini. Jadi Anda bebas membiarkan mereka mengoperasikannya. Pada saat yang sama, Xiao Nunu juga ingin tahu berapa harga tertinggi yang bisa dijual untuk sebuah pil pemulihan. Melihat Xiao Nunu langsung setuju, Qiao Wei tersenyum tipis. Baiklah, silakan duduk di sini sebentar, Tuan Xiao. Aku akan datang menemuimu nanti. Silakan. Qiao Wei segera mengambil salah satu pil pemulihan dan pergi lebih dulu. Lalu dia kembali ke ruangan redup tempat dia berada sebelumnya. Tuan muda, saya membawa pilnya. Qiao Wei mendatangi si Boyu dan dengan hormat menyerahkan pil pemulihan nomor 4 kepadanya. Si Boyu minum pil itu. Kelihatannya sangat biasa, dan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual. Apakah benda ini benar-benar dapat mengatasi efek samping dari pil terobosan Sangsuan? Aku juga meragukannya, tetapi melihat penampilan Tuan Xiao, dia tidak, sepertinya itu palsu. Qiao Wei tampak bingung. Oh, benar atau tidak, kita akan tahu setelah mencobanya. Setelah mengatakan itu, si Boyu benar-benar melemparkan pil pemulihan langsung ke mulutnya. Benar saja, si Boyu juga pernah meminum pil Sangsuan Pojing sebelumnya, jadi dia akan tahu apakah pil pemulihan ini efektif atau tidak dengan mencobanya. Tidak peduli siapa orangnya, mereka mungkin akan terkejut dengan perilaku gila si Boyu. Bagaimanapun juga, pil ini datangnya dari orang asing, dan akan sangat tidak pantas jika memakannya begitu saja. Jika ternyata itu racun, kita akan mengalami kerugian besar. Tapi Qiao Wei sangat tenang.
Karena dia tahu betul bahwa dengan kekuatan si Boyu, bahkan jika itu racun, itu tidak masalah. Di dalam ruangan yang remang-remang, Qiao Wei, kepala pelayan pavilion Yulu, berdiri di depan si Boyu. Pada saat ini, si Boyu telah meminum pil Fuyuan nomor 4. Bas. Setelah beberapa saat, fluktuasi kekuatan spiritual yang unik muncul dari badan si Boyu. Pada saat yang sama, beberapa pola tato aneh muncul di punggung tangan si Boyu, di kedua sisi lehernya, dan di antara alisnya. Kemudian, pola-pola ini memancarkan cahaya terang. Segera setelah itu, 5 bayangan warna-warni ilusi muncul di sekitar si Boyu. 5 bayangan tersebut adalah ular, kelabang, katak, kalajengking dan kodok. Berbeda dengan makhluk beracun biasa, penampilan makhluk ini sangat mengerikan dan jahat, seperti spesies alien dari zaman dahulu. Qiao Wei menatap si Boyu dengan tenang. Dia tahu bahwa seni bela diri yang dipraktikkan si Boyu disebut Sutra 5 Racun, yang merupakan seni bela diri yang sangat mendominasi. Selain itu, setelah menguasai teknik ini, seseorang akan kebal terhadap semua racun. Ini juga alasan mengapa si Boyu berani menelan pil pemulihan nomor 4 secara langsung. Karena sekalipun itu racun, si Boyu tak peduli. Setelah sekitar setengah jam, si Boyu membuka matanya, dan bayangan 5 racun di sekitarnya berangsur-angsur melemah dan menghilang. Tuan muda, bagaimana perasaanmu? Qiao Wei bertanya dengan cepat. Si Boyu menghela napas dalam-dalam, dan ekspresi lega tampak di wajahnya. Pil itu asli, benarkah? Qiao Wei tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Si Boyu mengangguk, saya bisa merasakan bahwa fondasi yang rusak telah pulih banyak. Qiao Wei mengangkat tangannya untuk memberi hormat, selamat, Tuan Muda. Si Boyu terkekeh dan berkata, 3 tahun yang lalu, saya meminjam sebuah pil Sangsuan Breaking Realm mengembangkan tulang abadi ke-8. Dalam 3 tahun berikutnya, fondasiku terpengaruh, sehingga kemajuannya lambat. Sekarang fondasiku telah diperbaiki, aku dapat mencoba mengembangkan tulang abadi ke-9. Kata Qiao Wei, Tuan Muda, 8 tulang abadi sudah dapat menggunakan pil kuno penyeberangan abadi untuk memengaruhi alam abadi. Saya tahu, tetapi alam abadi dari 9 tulang abadi bahkan lebih kuat. Jika memungkinkan, saya ingin kejarlah yang tertinggi. Mata si Boyu berkilat tajam. Qiao mengangguk sedikit, lalu bertanya, mungkinkah ramuan itu mengandung racun lain? Si Boyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menggunakan Sutra 5 Racun untuk mendeteksinya. Bahan-bahan ramuan itu sangat bersih, dan tidak ada racun lain yang terkandung di dalamnya. Racun ditemukan. Si Boyu berseru. Sudah lama efek samping dari pil Sangsuan Breaking Realm tidak dapat diatasi. Aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang dapat menghilangkan efek sampingnya. Jika kalau belum pernah menguji sendiri, saya tidak berani percaya. Si Boyu tahu betul seberapa besar dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan pondasi selama 3 tahun terakhir. Dia mencoba banyak metode, tetapi tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan efek samping Sangsuan Po Jingdan. Sekarang dia akhirnya menemukan obat ajaib semacam ini. Dia bertanya kepada Qiao Wei, apa yang kamu lakukan dengan pil lainnya? Qiao Wei menjawab, lelang. Pada titik ini, Qiao Wei merasa agak menyesal. Kalau saja dia tahu bahwa pil pemulihan ini sangat mujarab, dia bisa langsung membelinya. Namun karena dia tidak yakin mengenai kemanjurannya, Qiao Wei ingin memindahkan risikonya kepada para pelanggan tersebut. Bagaimanapun, berapapun harga lelangnya, Pavilion Yulu akan mengambil komisi 10%. Sekarang setelah saya pikirkan lagi, dia bicara terlalu awal. Si Boyu tidak bermaksud menyalahkan Qiao Wei. Dia berkata, mari kita lelang dulu untuk melihat bagaimana reaksi pelanggan. Mengenai sisanya, kita akan bicarakan setelah lelang selesai. Si Boyu jelas punya rencana. Untuk langkah berikutnya, tetapi jangan terburu-buru, rencanakan untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Kursi yang elegan di lobi. Xiao Nunu duduk santai, tanpa ada rasa tidak sabar di wajahnya. Berubah menjadi Xiao Wuhen, dia lembut, tampan, anggun dan menawan, memancarkan aura pria bangsawan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kilin salju telah makan dan minum sampai kenyang, lalu berbaring di atas meja dengan tangan dan kaki terentang,
sama sekali tidak seperti gambaran binatang peri. Tentu saja, bagi orang yang lewat, ia hanyalah seekor anak serigala, dan garis keturunannya tidak murni. Tuan Xiao, maafkan saya karena membuat Anda menunggu begitu lama. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan Qiao Wei kembali ke sini dengan senyuman di wajahnya. Xiao Nunu tersenyum sopan. Tidak masalah. Qiao Wei berkata, aku akan jujur. Efek pil itu sangat bagus. Setelah berdiskusi, kami membuat dua rencana pembelian. Yang pertama adalah membelinya langsung dengan 600.000 yuan. Batu abadi, dan dua itu adalah 1,2 juta. Adapun risiko lainnya, Tuan Xiao tidak perlu menanggungnya. Setelah jeda, Qiao Wei melanjutkan, cara kedua adalah apa yang saya sebutkan sebelumnya, melelangnya, dan transaksi terakhir berapapun harganya, kami akan mengenakan komisi 10%. Dua pil pemulihan, 1,2 juta batu abadi. Xiao Nunu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Ini jauh dari cukup untuk ditukar dengan batu peri atribut guntur yang saya butuhkan. Jika dilelang, Anda bisa mendapatkan premi jika Anda beruntung. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin tidak dapat mencapai harga ini. Bukankah harga ini agak terlalu rendah? Xiao Nunu bertanya. Aku ingat harga pil terobosan alam misterius atas adalah 1 juta batu abadi, kan? Qiao Wei tersenyum dan berkata, kadang-kadang kualitas terbaik, pil terobosan Sangsuan dapat dijual seharga 1 juta batu abadi, tetapi itu hanya jumlah yang kecil. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, pil terobosan Sangsuan menjadi semakin sulit dijual. Dalam keadaan normal, mereka dapat dijual seharga 60 atau 70 batu abadi. Tidak buruk sama sekali. Xiao Nunu mengumpat dalam hati. Orang tua Raja Pil Hantu itu benar-benar membanggakan diri di depannya. Dia pantas mati. Kalau begitu aku akan melelangnya, kata Xiao Nunu. Qiao Wei tidak terkejut. Dia bertanya lagi, Tuan Xiao, apakah Anda hanya punya dua pil pemulihan ini? Jika Anda punya lebih banyak, Anda bisa melelangnya kepada kami. Xiao Nunu mendesah dalam hati, dia juga ingin memilikinya. Namun, Jiang Jinyu hanya memurnikan 3 pil, dan dia memakan satu sendiri, sehingga hanya tersisa 2 ini. Bahkan jika 2 pil pemulihan dijual seharga 2 juta batu abadi, dia masih belum bisa mendapatkan cukup batu abadi atribut guntur. Aku hanya membawa 2 pil pemulihan, jawab Xiao Nunu, lalu bertanya, untuk ramuan spiritual, aku masih punya beberapa. Qiao Wei mengangkat alisnya sedikit, tentu. Ramuan spiritual apa itu? Xiao Nunu lalu menyebutkan beberapa jenis ramuan spiritual. Qiao Wei mendengarkan dengan saksama, tetapi reaksinya tidak terlalu besar. Setelah Xiao Nunu selesai berbicara, Qiao tersenyum dan berkata, jika ramuan spiritual yang baru saja disebutkan oleh Tuan Xiao ditempatkan pada waktu normal, mereka memang dapat dijual dengan harga yang bagus, tetapi sekarang mereka tidak terlalu langka. Kenapa? Tuan Xiao pasti tahu bahwa beberapa waktu lalu, alam rahasia Gunung Yunzu telah dibuka, dan sejumlah besar ramuan spiritual mengalir keluar, termasuk beberapa ramuan spiritual berusia ribuan tahun. Begitu ada terlalu banyak ramuan spiritual berusia ribuan tahun, mereka tidak akan bisa bertahan hidup di alam rahasia Gunung Yunzu. Banyak dari benda-benda ini, semuanya akan menjadi tidak berharga. Setelah mendengarkan penjelasan Qiao Wei, Xiao Nunu tiba-tiba menyadari. Kalau begitu, tidak ada ramuan spiritual yang berharga. Tanyanya. Ya, jawab Qiao Wei. Misalnya, darah kerah hantu. Darah kerah hantu. Benar sekali, darah kerah hantu ini adalah bahan utama yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan pil kuno Xiandu, tetapi bahan obat semacam ini, jumlahnya terbatas. Sangat langka, jadi masih sangat berharga. Mendengar ini, Xiao Nunu senang. Kilin putri salju yang tergeletak di atas meja juga mengangkat kepalanya. Aku punya darah kerah hantu, kata Xiao Nunu dengan tenang. Apa? Mata Qiao Wei berbinar dan dia menatap orang itu dengan tidak percaya. Xiao Nunu tidak banyak bicara dan langsung mengeluarkan botol kaca transparan. Qiao Wei melihat ke dalam botol. Saya melihat setetes darah merah tua tertahan di dalamnya. Tetesan darah ini cukup aneh. Ia bergerak seolah-olah ada kehidupan di dalamnya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat tentakel-tentakel kecil bergerak di dalam darah. Itu benar-benar darah kerah hantu.
Qiao Wei sedikit bersemangat, dan dia segera berkata, 2 juta batu abadi, paviliun Yulu kami telah membelinya, bagaimana menurutmu, Tuan Xiao? Bersambung.